Ada seorang yang namanya Stanley Tam. Ini fotonya Stanley Tam. Dia adalah seorang pengusaha yang sudah berkali-kali bangkrut di dalam usahanya. Usaha apapun yang mau dia lakukan bangkrut. Lalu satu ketika dia berpikir untuk masuk kepada usaha plastik. Tapi pada waktu dia mau masuk usaha plastik, dia tahu bahwa rekan-rekannya pun yang sudah lebih dulu terjun dalam bisnis plastik itu sudah bangkrut. Tapi sekarang dia mau masuk bisnis plastik itu. Lalu akhirnya dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, saya sudah berkali-kali bangkrut dan sekarang saya mau masuk usaha plastik yang mana teman-teman saya pun sudah bangkrut. Sangat besar kemungkinan saya pun bangkrut. Tapi kalau saya boleh meminta Tuhan, Tuhan berkati usaha saya ini supaya jangan bangkrut. Dan saya berkomitmen dengan Tuhan, tidak akan pernah lalai memberikan 10% dari penghasilanku seperti yang Tuhan tuntut kepada Tuhan. Dia berdoa, amin. Dan dia mulai bekerja. Saudara-saudara, setelah dia bekerja, dia rajin memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan ternyata berkati dia luar biasa. Setelah Tuhan berkati dia luar biasa, dia rasa berkatnya banyak. Lalu dia bilang, Tuhan berkati saya sudah banyak. Rasanya terlalu sedikit kalau saya kasih Tuhan 10%. Mulai sekarang Tuhan, saya hanya ambil 80% dan saya berikan kepada Tuhan 20%. Lalu saudara, dia betul-betul kasih 20%. Dan Tuhan terus berkati dia. Karena Tuhan berkati dia, dia rasa sudah berkatnya sudah banyak dengan Tuhan. Terlalu banyak berkat Tuhan. Rasanya dengan 80% saya terlalu banyak. Saya turun 70% dan saya berikan kepada Tuhan 30%. Dan dia sungguh-sungguh lakukan itu. Dan ternyata saudara, benar Tuhan memberkati dia luar biasa. Pekerjaannya, pabrik plastiknya berkembang di Amerika dan menjadi pabrik plastik terkemuka di Amerika yang bernama US Plastic Corporation. Ini adalah pabrik plastik dari Stanley Tam. Maju luar biasa. Lalu dia makin diberkati lagi. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, terlalu banyak berkat-Mu, terlalu banyak buat saya. Sekarang saya kasih Tuhan 40%, saya 60%. Tuhan berkati lagi dengan Tuhan. Sekarang 50-50. Tuhan 50%, saya 50%. Tapi setelah itu dia bilang, waduh, rasanya masih terlalu banyak berkat buat saya. Rasanya tidak adil kalau saya dan Tuhan 50-50. Saya harus lebih sedikit dari Tuhan. Tuhan 60%, saya 40%. Lalu Tuhan berkati dia sedemikian rupa. Terus, berubah terus. Dari Tuhan 60, dia 40. Lalu Tuhan jadi 70, dia 30. Setelah itu, sampai Tuhan 90%, dia yang 10%. Terbalik seperti itu. Lalu satu hari dia bilang, Tuhan, saya mau kasih Tuhan 100%. Maka dia pergi ke notaris dan dia minta ubah pabriknya itu. Pabriknya itu diganti nama menjadi Jesus Christ Company dan pemiliknya adalah Yesus Kristus. Dan dia kerja lagi sebagai pegawai di sana dan terima gaji lagi, kasih 10% lagi. Tuhan berkati orang ini luar biasa. Sampai di depan pabriknya, perusahaannya, dia pasang tulisan besar, Christ is the answer. Ini adalah depan pabrik dari Stanley Tam. Christ is the answer. Ya, kita bisa lihat ada Christ is the answer di depan pabriknya Stanley Tam. Ini kisah nyata. Saudara bisa membaca kisah Stanley Tam ini di dalam bukunya. Ini ada sejumlah buku atau publikasi dari Stanley Tam. God owns my business. Tuhan berkuasa. Tuhan pemilik dari bisnisku. Seluruhnya dia kasih. Lalu karena seluruhnya sudah dikasih, perusahaan ini sudah menjadi perusahaan Yesus Kristus, milik Yesus Kristus. Berarti ada uang banyak. Lalu uang banyak ini dia bikin apa? Lalu satu hari dia bertemu dengan seorang yang namanya Charles Kuhlman. Ini adalah Charles Kuhlman. Dan dia bersama-sama, Stanley Tam dengan Charles Kuhlman, temannya ini. Mereka dua berpikir, ini sudah uang banyak, kita bikin apa? Lalu mereka dua bilang, bagaimana kalau kita dua bikin lembaga misi untuk mengutus misionaris-misionaris ke seluruh dunia. Dan akhirnya mereka mendirikan apa yang namanya Oriental Mission Society, suatu lembaga misi untuk wilayah timur, negara-negara timur. Dan kerjanya adalah mengutus para misionaris. Jikalau dia mengutus misionaris ke negara Nepal, maka di depan Jesus Christ Company bendera Nepal berdiri. Kalau dia utus misionaris ke Afrika Selatan, bendera Afrika Selatan berdiri di depan Jesus Christ Company. Itu adalah bendera-bendera. Stanley Tam berdiri di depan kantor misi OMS, di mana seluruh bendera, dan dia melayani, mengutus misionaris hampir ke 70 negara. Seluruhnya dibiayai dari Jesus Christ Company. Lalu saudara, kira-kira pada tahun 1970-an ada perempuan muda dari Skotlandia pergi ke Jesus Christ Company, Oriental Mission Society.
Dan dia bilang, saya telah berdoa sekian lama dan Tuhan mau mengutus saya ke Indonesia. Perempuan muda itu namanya Nancy Gill. Dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Indonesia. Dan akhirnya dibiayai oleh Oriental Mission Society dari Charles Kuhlman dan Stanley Tapp. Lalu dia masuk ke Indonesia, mulai beritakan Injil. Dapat orang yang percaya. Beritakan Injil, dapat orang percaya. Setelah itu dia berpikir bahwa orang-orang ini harus dilatih untuk beritakan Injil. Lalu dia latih orang-orang untuk beritakan Injil. Orang-orang ini terus beritakan Injil. Lama-lama makin banyak kelompok itu harus dilatih beritakan Injil. Maka dirasa dibutuhkan suatu pelatihan penginjilan, pelatihan teologi untuk orang-orang ini. Dan akhirnya di bawah donasi dari Jesus Christ Company, Oriental Mission Society, lalu dibuatlah suatu pusat pelatihan teologi Nusantara di Kota Malang. Dan pada akhirnya berkembang menjadi Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara yang sekarang ada di Malang. Ini adalah yang dibangun oleh Oriental Mission Society. Tahun 1995 ada satu anak muda dari NTT pergi ke sana dan sekolah di tempat itu dan diwisuda dari sekolah itu. Ini anak muda itu, dan anak muda itulah yang hari ini sedang berdiri dan berkhotbah buat saudara. Pendeta Ezra Solo, saya telah memberitakan firman dan memberkati banyak orang. Tapi bagaimana saya bisa memberkati banyak orang? Itu tidak lepas dari sekolah itu, Sekolah Alkitab Nusantara. Tapi sekolah itu tidak terlepas dari Nancy Gill. Nancy Gill tidak terlepas dari Oriental Mission Society. Oriental Mission Society tidak bisa terlepas dari Jesus Christ Company. Dan Jesus Christ Company tidak bisa terlepas dari Stanley Tapp. Stanley Tapp sudah mati, tapi dia telah memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Kenapa? Dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan dan mau memberikan apa yang ada pada dia untuk Tuhan. Itu pengalaman pribadi Stanley Tapp. Kita tidak harus ikut, kita tidak harus menyerahkan semuanya yang ada pada kita. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa jikalau Tuhan mau meminta sesuatu, Tuhan mendorong kita memberi sesuatu dari diri kita. Jangan pernah pelit, sekalipun itu sangat sedikit. Saudara tidak pernah tahu, sedikit dari saudara mungkin bisa memberkati banyak orang. Saudara tidak pernah tahu itu. Mungkin sampai di surga nanti saudara akan tahu semua itu. Pada waktu pengadilan terakhir, ketika Tuhan memberikan upah kepada setiap pekerjaan kita, mungkin kita akan diberitahu seberapa pengaruh yang kita sudah capai melalui apa yang kita beri.